Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya di rumah aja? Semoga tetap bersuka cita ya. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap memancarkan sukacita yang dari Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu yang berjudul adalah Sukacita. Adik-adik udah pada tahu lagunya kan? Yuk sama-sama kita menyanyikan bareng-bareng. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan hari yang cerah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas pagi ini Engkau memberikan kami nafas hidup untuk kami bisa pada pagi hari ini mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKJ Bapak. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah Sekolah Minggu Bapak, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat satu buah pujian yang berjudul Ajarku Mengerti. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku
sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk Mbak Vista, dipersilahkan. Shalom adik-adik. Ya, saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mbak Vista akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati agar kami bisa mendengarkan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayat 29 sampai dengan 33 dan dilanjutkan pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Nah, dalam perikop kali ini bercerita tentang bangsa Israel yang waktu itu dipimpin seorang raja bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini ternyata perilakunya itu buruk di mata Tuhan. Ia suka melanggar perintah Tuhan. Dan ditambah juga istrinya melakukan kejahatan atau pelanggaran yang buruk di mata Tuhan. Nah, kira-kira pelanggaran atau kejahatan semacam apa sih yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel? Yuk kita simak cuplikan video berikut ini ya. Oh, itu kuil yang sangat indah, Ahab. Kuil yang indah untuk permaisuri yang cantik. Sekarang kau tidak perlu merindukan Fenisia. Di sini kau dapat menyembah dewa Baalmu kapan saja. Dan semoga kau betah di rumah barumu denganku di sini di Israel. Apakah cuma aku yang akan menyembah dewa Baal? Karena aku khawatir dengan pembicaraan rakyatmu tentang siapa Allah yang benar. Dewamu akan disembah di seluruh Israel, permaisuriku. Raja Ahab! Siapa yang berani berteriak seperti itu kepada Raja Israel? Itu Elia, nabinya Tuhan. Kau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kau membangun kuil dan mezbah untuk Allah yang palsu, Baal. Dan telah melakukan hal lain yang membuat Tuhan Allah Israel marah. Lebih dari raja-raja sebelumnya. Kau, Nabi! Demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, bahkan tidak akan ada setitik embun pun di tanah. Aku tidak butuh Allahmu untuk hujan, Nabi. Apakah kau pikir dia bisa melawan Baal, dewa cuaca? Tambahkan kurbannya sampai Baal mendengar permohonan kita untuk hujan. Bawa ke sini orang yang bertanggung jawab atas musim kering ini. Dan jika kalian menemukan nabi-nabinya Allah, bunuh mereka. Temukan dimanapun mereka, terutama si Elia. Adik-adik sudah tahu kan perbuatan seperti apa yang sudah dilakukan Raja Ahab dan istrinya? Ya, mereka membuat bahkan menyembah dewa Baal atau berhala. Bukan hanya mereka berdua saja adik-adik. Bahkan seluruh bangsa Israel disuruh untuk juga menyembah dewa Baal tersebut. Parahnya lagi, nabi-nabinya Allah itu ditangkap oleh pasukannya Raja Ahab. Nah, ini jelas-jelas membuat Tuhan Allah sedih dan kecewa dengan sikap dari bangsa Israel termasuk Raja Ahab dan istrinya itu. Sehingga melalui Nabi Elia, nabi yang sangat setia dan taat akan perintah Tuhan, dengan berani mendatangi Raja Ahab untuk memperingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat berdosa dan salah di mata Tuhan. Tapi seperti yang kita lihat di video, mereka menolak untuk kembali menyembah Tuhan, tapi tetap menyembah dewa Baal. Sehingga Tuhan Allah menjatuhi hukuman berupa kekeringan yang
terjadi di seluruh negeri. Dalam perikop selanjutnya diceritakan bahwa saat kekeringan melanda negeri tersebut, ternyata Tuhan Allah tetap menyertai Nabi Elia. Nabi Elia diminta untuk bersembunyi ke tepi sungai Kerit, karena kita tahu sendiri seperti di video kalau nabi-nabi Allah tuh jadi buronan gitu istilahnya. Nah, bukan hanya justru bersembunyi, tetapi Nabi Elia juga diberi makan lewat burung-burung gagak yang bawa roti, dan juga disediakan minum di sungai Kerit tersebut. Nah, di sini kita jadi bisa tahu kalau karena kesetiaannya Nabi Elia, ketaatannya pada perintah Tuhan, Nabi Elia benar-benar disertai oleh Tuhan, bahkan meskipun saat dia dalam kondisi jadi buronan. Nah, adik-adik tahu tidak kalau penyembahan berhala itu ternyata masih ada loh sampai sekarang, tapi bentuknya saja yang berbeda. Kalau yang zaman sekarang itu bisa berupa uang atau gadget. Contohnya nih, kalau misalnya adik-adik punya HP baru, biasanya kan dimainin terus, sampai kadang-kadang dimintai tolong sama orang tua, papa mama, itu malah bentak-bentak, marah-marah, ih bentar mah, kan lagi main HP, kayak gitu. Atau misalnya saatnya ibadah sekolah minggu nih, kayak gini jam 9 pagi, terus adik-adik lupa, lebih milih untuk mau main game aja atau nonton film kesukaan daripada ikut ibadah. Nah, kayak gitu tuh berarti sudah termasuk menyembah berhala, karena adik-adik terlalu mendewakan gadgetnya adik-adik daripada waktu untuk belajar, waktu untuk menolong papa mama, atau bahkan waktu untuk beribadah sama Tuhan. Adik-adik itu sampai lupa. Berarti adik-adik sudah sama saja menyembah berhala itu sendiri. Nah, coba bayangin kalau adik-adik berperilaku seperti itu, kira-kira Tuhan sedih apa enggak? Pasti sedih ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar kalau yuk Mbak Vista pun juga belajar mau untuk mengurangi main gadget yang berlebihan. Kalau misalnya nih gadgetnya dipakai buat belajar karena sekolah online, ataupun buat baca renungan, terus ngelihat video khotbah atau sekolah minggu seperti ini, itu baik buat adik-adik. Pasti Tuhan juga senang, sehingga hidup kita pasti disertai terus sama Tuhan. Tapi kalau dipakainya buat main terus sampai lupa waktu, pasti juga adik-adik kena akibatnya, dapat hukumannya, bisa berubah nilainya jadi jelek, jadi dimarahin sama papa mama. Jadi ada risikonya kalau kita terlalu berlebihan menggunakan gadget seperti itu. Nah, yuk sama-sama belajar ya hari ini untuk kita berusaha mengurangi bermain gadget berlebihan, memakai seperlunya, sehingga hidup kita bisa tetap jadi anak-anak yang baik, seturut dan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kali ini Mbak Vista punya aktivitas nih yang bisa dikerjakan adik-adik. Nah, yang ini aktivitas yang bisa dikerjakan oleh adik-adik kelas Samuel. Di sini adik-adik diminta untuk menulis ayat indah. Nih, ayat indahnya diambil dari Keluaran 20 ayatnya yang kedua sampai 3. Nanti akan ada gambar di sini contohnya. Nah, adik-adik nggak harus bikin sama persis seperti ini ya. Terserah, kreasikan sekreatif adik-adik. Caranya bikin buat bentuk-bentuk tulisan terserah adik-adik. Yang penting ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-2a sampai 3. Nah, untuk adik-adik kelas Yahya dan Daud, adik-adik membuat nih 2 loh batu. Nah, di sini ditulis ke-10 perintah Tuhan. Dari nomor 1 sampai dengan nomor yang ke-10. Dan sekali lagi juga nggak harus sama persis bentuknya seperti ini. Kreasikan keinginan adik-adik pengen bikinnya seperti apa. Nah, nanti kalau udah jangan lupa dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Bentuknya bisa boleh foto, atau kalau lebih baik bisa dalam bentuk video. Nanti minta tolong mama papa untuk memvideokan
saat buat adik-adik kelas Samuel membacakan ayat indah tersebut dan menghafalkannya gitu ya. Jadi jangan sampai baca tapi dia arahin ke kamera tulisannya, nanti adik-adik ngafalin apa yang sudah adik-adik tulis itu. Nah, begitu juga untuk kelas Yahya maupun Daud, juga menulis 10 perintah itu dihafalkan, kemudian dibacakan di depan kamera, divideokan seperti itu ya, dan kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya, sekian dulu firman Tuhan dan aktivitas hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi berkat ya buat adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, aku mau ngucapin terima kasih buat Serena yang sudah mempersembahkan pujian pada ibadah hari ini. Terima kasih Serena, bagus banget pujiannya. Lalu ada sedikit pengumuman, jangan lupa adik-adik isi absen yang ada di grup kelas masing-masing. Lalu untuk yang ingin mengisi pujian seperti Serena bisa menghubungi Mbak Naomi ya. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati kami ya Bapak di ibadah online Zoom pada hari ini. Bapak terus berkati kami, adik-adik sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua, dan semua yang terlibat dalam ibadah sekolah minggu, supaya kami bisa tetap sehat, dan kami dapat bertemu
eh, ikut ibadah online untuk minggu depan ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.